Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta pelatihan pembelajaran mendalam maupun yang belum terpanggil menjadi peserta pelatihan pembelajaran mendalam. Mari kita lanjutkan pembahasan kita ke modul 2 terkait dengan konsep dan kerangka pembelajaran mendalam. Nah, pada modul 2 ini, Bapak Ibu, kita nanti akan mempelajari terkait dengan konsep dan kerangka pembelajaran mendalam. Di sini diawali dari latar belakang pembelajaran mendalam itu lahir ya di sini ya. Jadi diawali dari pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan ketimpangan pendidikan. Berdasarkan hasil PISA tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 99% murid di Indonesia hanya mampu menjawab soal dengan level kognitif 1 sampai dengan 3. Artinya di sini memiliki kemampuan low order thinking skill atau LOTS. Jadi kemampuan berpikirnya masih tingkat rendah. Sementara kurang dari 1% yang dapat menjawab soal dengan level kognitif 4 sampai dengan 6 yang membutuhkan high order thinking skill atau HOTS. Jadi kurang dari 1% yang bisa menjawab soal HOTS. Ya. Nah, fenomena ini terlihat jelas pada capaian membaca, matematika, dan sains. Nah, maka di sini salah satu solusinya adalah dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, mari kita lihat apa itu pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang memuliakan, menekankan pada penciptaan suasana dan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Tujuannya nanti yaitu untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Jadi pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang memuliakan, di dalamnya ada prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Nah, di sini ada 4 pilar karakteristik pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah memuliakan. Dalam pembelajaran mendalam, semua pihak saling menghargai dan menghormati potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Di sini memuliakan. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua yaitu berkesadaran. Artinya guru mampu membantu murid untuk menjadi pembelajar yang aktif dan termotivasi secara intrinsik. Mereka mampu mengembangkan strategi belajarnya sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pilar yang keempat adalah bermakna. Di sini murid merasakan manfaat dan relevansi dari apa yang dipelajari untuk kehidupan nyata. Dan juga mereka mampu mengonstruksi pengetahuan baru dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini namanya bermakna. Sedangkan untuk pilar yang keempat yaitu menggembirakan. Artinya di sini pembelajaran mendalam itu menciptakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Melalui apa di sini ya? Jadi prinsipnya tadi sudah melalui apa di sini? Melalui olah pikir.
Artinya diasah akal budi dan kemampuan kognitifnya. Melalui olah hati, yaitu diasah kepekaan batinnya. Melalui olah rasa, dikembangkan kepekaan estetika, empati, dan menghargai keindahan. Kemudian melalui olahraga, yaitu menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik. Agar bisa terwujud profil di 8 dimensi profil lulusan. Nah, 8 dimensi profil lulusan itu apa saja? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini nantinya diharapkan murid itu menjadi individu yang meyakini dan mengamalkan nilai-nilai spiritual. Kemudian yang kedua, kewargaan. Diharapkan nantinya murid itu memiliki cinta tanah air, menghargai keberagaman, dan peduli sosial. Yang ketiga, yaitu penalaran kritis. Nantinya murid itu mampu berpikir logis, analitis, reflektif. Kemudian yang keempat, kreatif, yaitu di sini bisa menciptakan solusi unik dan bermanfaat. Yang kelima, kolaborasi. Diharapkan murid itu mampu bekerja sama secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang keenam, kemandirian, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar, serta menyelesaikan tugas tanpa bergantung. Yang ketujuh, kesehatan, memiliki fisik prima, bugar, dan sehat. Dan yang kedelapan, yaitu komunikasi. Diharapkan siswa itu mampu, murid itu mampu merefleksi diri dan menyampaikan ide, serta berinteraksi efektif antar pribadi. Nah, pada pembelajaran mendalam itu ada 3 pengalaman belajar, yaitu mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, pada tahap memahami ini murid aktif mengonstruksi pengetahuan, ya, agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Jadi memahami di sini aktif mengkonstruksi, membangun pengetahuannya sendiri ya. Aktif membangun pengetahuannya sendiri. Nah, koneksinya dengan taksonomi di sini kalau memahami ya, level memahami pada taksonomi Bloom itu masuk ke dalam C1 dan C2. Sementara pada taksonomi Solo itu masuk unistruktural dan multistruktural. Nah, artinya memahami di sini masih dalam taraf mengingat kembali, kemudian memiliki banyak ide, tapi belum bisa menghubungkan di sini ya. Nah, untuk yang kedua, yaitu mengaplikasi. Di sini murid menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Jadi dia mengaplikasikan secara kontekstual dalam kehidupan nyata. Nah, untuk mengaplikasi ini kalau di taksonomi Bloom itu masuk pada menerapkan dan menganalisis. Kalau di taksonomi Solo itu masuk di relasional, yaitu di sini artinya mengaplikasikan itu sudah mampu menghubungkan ide-ide. Ya. Dan yang ketiga di sini pengalaman belajar yang ketiga adalah merefleksi, artinya murid mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktek nyata yang telah dilakukan. Kalau di taksonomi Bloom itu masuknya adalah level kognitif yang ke-5 dan ke-6, yaitu mengevaluasi dan mencipta. Kalau di taksonomi Solo masuk berpikir abstrak yang mendalam. Ya. Artinya di sini merefleksi itu memperluas dan menerapkan ide-idenya. Ya.
Nah, ini tadi adalah terkait dengan pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar pada pembelajaran mendalam itu ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, ini juga bisa digambarkan seperti ini ya. Memahami itu artinya di sini dia mampu memahami pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Ya, kemudian mengaplikasi itu pendalaman pengetahuannya, ya, mengaplikasikan dalam konteks nyata, kehidupan nyata. Kemudian merefleksi di sini mampu meregulasi diri. Pengalaman belajar PM juga mencakup tidak hanya ranah kognitif saja, tapi pengalaman belajar PM juga mencakup ranah afektif dan psikomotorik. Ya. Ranah afektif yaitu sikap dan perilaku, sementara psikomotorik di sini adalah keterampilan fisik. Ya. Nah, kerangka pembelajaran mendalam didukung oleh 4 kerangka ya. Kerangka pembelajaran mendalam itu yang pertama ada praktek pedagogis. Di sini menggunakan strategi apa ya. Pendekatannya apa, kemudian model pembelajarannya apa, metode pembelajarannya itu apa di praktek pedagogis. Nah, biasanya di sini menggunakan pembelajaran berbasis inquiry, berbasis proyek, ya, PJPL, berbasis masalah, PBL, kolaboratif, STEM, berdiferensiasi, dan lain sebagainya. Ya. Sementara yang ketiga, kerangka pembelajaran mendalam yang ketiga yaitu kemitraan. Nah, kemitraan artinya membangun hubungan dinamis dan kolaboratif. Nah, kemitraan di sini bisa berguru, bermitra dengan murid, orang tua, komunitas, mitra profesional. Seperti kemitraan di sini kalau di lingkungan sekolah berarti ada bermitra dengan guru, bermitra dengan kepala sekolah, pengawas, ya murid, kemudian di luar sekolah itu ada MGMP, mitra profesional, Dudika, institusi pendidikan, media, dan masyarakat ya berkolaborasi dengan masyarakat. Di sini ada orang tua, komunitas, tokoh masyarakat. Nah, kerangka pembelajaran mendalam yang ketiga adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar di sini yaitu budaya belajar, baik itu ruang fisik dan ruang virtual. Nah, jadi kalau ruang fisik di sini contohnya belajar di kelas, di lab, di perpustakaan, di lingkungan sekitar, museum, sungai, dan lain-lain ya. Nah, kalau lingkungan virtual itu belajarnya secara daring ya, menggunakan platform daring atau hybrid, penilaian daring, dan lain-lain untuk interaksi tanpa batas ruang. Ini lingkungannya ya, lingkungan fisik maupun virtual. Kemudian kerangka pembelajaran yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi. Artinya di sini teknologi itu sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Nah, jadi nantinya kita bisa menggunakan perpustakaan digital, AI, video edukasi, simulasi, gamifikasi, dan lain-lain. Ya. Nah, peran guru dalam pembelajaran mendalam di sini ada 3. Yang pertama sebagai aktivator, bisa mengaktifkan, bisa menstimulasi murid mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, itu guru sebagai kolaborator, yaitu bisa membangun, guru tersebut bisa membangun kolaborasi inquiry dengan murid, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, mitra profesi, dan pihak lainnya. Dan guru sebagai pengembang budaya belajar, yaitu memberikan kepercayaan dan peluang kepada murid untuk mengembangkan kreativitas dan berinovasi.
melibatkan mereka dalam mengembangkan pengalaman belajar serta menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mendalam. Nah, digarisbawahi di sini ternyata pembelajaran mendalam itu bukan hanya sekedar pendekatan. Jadi tidak hanya sekedar pendekatan, melainkan sebuah ekosistem pembelajaran yang menciptakan berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, teknologi digital, media, mitra profesi, dan dudika, serta tentu saja guru dan siswa, ya guru dan murid semua bersatu pada satuan pendidikan, ya semua berpusat pada satuan pendidikan. Ini adalah upaya kolektif untuk menciptakan pendidikan bermutu yang mempersiapkan setiap individu menjadi pembelajar sejati. Jadi pendekatan mendalam sekali lagi tidak hanya menjadi pendekatan, tapi sebuah ekosistem pembelajaran yang di dalamnya itu ada kolaborasi seluruh elemen untuk menciptakan pendidikan yang bermutu dalam rangka mempersiapkan individu yang menjadi pembelajar sejati atau pembelajar sepanjang hayat. Demikian untuk rangkuman modul 2 dan akan kita lanjutkan ke rangkuman modul 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.